menekankan begitu ya bahwa untuk pasokan daging di dalam negeri ini sangat cukup bergantung begitu kepada impor daging sapi. Tapi ketika kita lihat begitu untuk kondisi dari peternak lokal ini sendiri, apa yang sebetulnya menjadi kendala utama begitu untuk produksi daging sapi di dalam negeri, Pak Raditya? Iya, beberapa waktu lalu saya melakukan keliling ke daerah Jawa. Saya berusaha untuk mencoba untuk melakukan apa namanya untuk memastikan bahwa sapi yang ada di peternak-peternak itu dapat kita gunakan untuk menjadi salah satu stok pangan untuk DKI Jakarta. Namun memang setelah kami keliling, kami melihat ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Antara lain adalah bahwa peternak-peternak ini sifatnya masih perorangan, di mana kalau perorangan itu maka pakan dan cara merawatnya tidak standar. Dan hal itu untuk skala industri maka akan berbeda-beda. Contohnya adalah di peternak satu pakannya berbeda dengan peternak yang lainnya. Nah, ini akan menghasilkan produk yang berbeda. Untuk skala industri itu tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua, bahwa peternak-peternak ini masih memelihara sapi ini seperti mereka memelihara pet atau hewan piaraan, di mana mereka menjual sapi-sapi ini pada saat mereka membutuhkan, seperti ingin pada saat anak mau sekolah atau mau menikah. Nah, jadi memang kasuistis. Nah, oleh karena itu, maka harga pun tidak bisa distandarisasi. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin mesti diperbaiki dari peternak-peternak lokal kita, dan tujuan kita kemarin Dharma Jaya ke sana adalah memang untuk mencoba untuk membuat satu peternakan komunal. Kami kumpulkan peternak-peternak itu untuk menjadi satu, kami kelola bersama, memberikan standar yang baik sehingga sapi-sapi tersebut bisa menjadi stok untuk DKI Jakarta. Oke, baik. Tadi penyesuaian dalam skala industri ya masih menjadi tantangan utama menurut Anda, Pak Raditya. Tapi mungkin apa Betul. upaya yang bisa dilakukan dari para pelaku industri utamanya begitu ya untuk terus mendorong, karena ini kan butuh kerjasama dari berbagai pihak termasuk juga dari bantuan dari kementerian ataupun juga pemerintah begitu ya, untuk meningkatkan industri pangan ini khususnya untuk daging sapi ini secara skala industri. Nah, upaya yang dilakukan mungkin untuk mendorong agar pemerintah ini juga bisa fokus begitu sehingga at least minimal begitu pemenuhan untuk konsumsi daging sapi domestik bisa terpenuhi. Seperti apa? Iya, tentunya tanpa bantuan dari pemerintah pusat, program ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Kami sangat mengharapkan memang adanya populasi yang banyak, lalu juga pemerintah bisa memberikan satu program terkait investasi dalam hal pertanian, seperti alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur, teknologi, dan pelatihan bagi peternak. Lalu yang ketiga memang pengembangan teknologi. Nah, pengembangan teknologi ini untuk mengadopsi teknologi-teknologi modern dalam praktek pertanian dan peternakan yang dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi. Penerapan teknologi pertanian dan peternak ini juga harus seimbang dengan adanya pakan ternak yang unggul, bibit unggul, dan juga pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Nah, hal-hal seperti ini kan memerlukan investasi yang tidak sedikit. Nah, ini yang perlu kita dorong untuk agar supaya peternak-peternak lokal itu bisa masuk ke dalam skala industri sehingga bisa sedikit demi sedikit menggantikan item-item impor yang selama ini kita kita bawa dari luar negeri. Lalu yang Oke. terakhir tentunya adalah peningkatan kesejahteraan peternak. Makanya dengan adanya standarisasi itu kan insya Allah kita akan bisa meningkatkan kesejahteraan peternak dengan pemberian kredit misalnya, juga melibatkan bank, melibatkan asuransi, pelatihan, dan pendidikan. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya, dan itu semua perlu dukungan dari pemerintah pusat. Oke, jadi betul-betul berbagai pihak ya yang perlu terjun langsung begitu untuk meningkatkan tentunya produktivitas daging sapi di dalam negeri. Nah, tapi tadi yang menarik Iya. adalah berkaitan juga dengan investasi. Tadi Anda menyebutkan bahwa investasi ini juga penting begitu. Tapi melihat kondisi yang ada saat ini, apa yang bisa dilakukan? Karena ketika kita berbicara terkait dengan investasi, tentu bagi pihak penanam modal ini perlu melihat ya secara garis besarnya seperti apa industri ini akan maju begitu. Tapi seperti apa yang bisa ditangkap dan juga bisa ditawarkan kepada para investor ke depannya begitu Pak Raditya untuk fokus kepada industri pangan begitu khususnya untuk ternak di dalam negeri Pak Raditya.
Iya, sebenarnya kalau investor-investor tuh mau melihat bahwa kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pangan khususnya itu kan tidak pernah berhenti. Dengan adanya peningkatan populasi di Indonesia ini tentu akan membutuhkan pangan-pangan yang lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal sebenarnya yang perlu disampaikan dan mereka juga sebetulnya sudah bisa menghitung bahwa eh, pangan itu merupakan salah satu usaha atau bisnis yang tidak akan mati gitu. Jadi selama masih ada manusia itu pasti mereka akan butuh pangan. Dan oleh karena itu maka menurut saya dengan adanya data-data tersebut harusnya investor-investor itu tidak takut sih sebetulnya untuk berinvestasi. Apalagi secara data juga kan kita alhamdulillah Indonesia kan terus makin lama makin hari makin baik. Baik itu per kapitanya, juga konsumsinya juga terus meningkat. Jadi buat saya dari indikasi-indikator itu sebetulnya sudah bisa membuat satu keyakinan bagi investor untuk dapat berinvestasi di Indonesia terkait dengan pangan, terutama peternakan. Oke, baik Pak Raditya. Kemudian sekali lagi begitu ya, mungkin sinergi juga penerapan teknologi juga sangat dibutuhkan begitu ya. Nah ini seperti apa tentunya sinergi utamanya berkaitan juga dengan penerapan teknologi ke depannya untuk sekali lagi bisa memajukan industri pangan sapi begitu ya di dalam negeri dan juga mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan juga tidak hanya di dalam negeri utamanya juga di Jakarta. Seperti apa Pak Raditya? Iya, kembali lagi teknologi ini kan sebetulnya bisa kita pelajari dari negara-negara yang memang selama ini sudah memasok daging sapinya ke kita. Nah, hal-hal tersebut menurut saya perlu ditingkatkan. Tentunya kembali lagi peran pemerintah di sini melalui BUMN dan juga BUMD harusnya lebih ditingkatkan. Kerjasama antara BUMN dan BUMD ini sangat strategis karena ini merupakan dua hal yang saling mendukung antara BUMN dan BUMD ini. Nah, kami berharapnya bisa disponsori oleh pemerintah pusat melalui BUMN dan diturunkan ke BUMD di daerah masing-masing. Oke.